Awas duet maut Raja Salman dan Erdogan, Arab Turki buat drone. Arab Saudi dan Turki sepertinya bakal mesra. Kedua negara akan terikat perjanjian pembelian senjata bersama. Dalam pernyataan persnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan negeri Raja Salman bin Abdul Aziz itu berminat untuk membeli pesawat nirawak atau drone militer buatan Turki. Negeri di semenanjung Anatolia itu telah muncul sebagai salah satu pembuat pesawat tidak berawak terbaik di dunia. Arab Saudi meminta kami menyediakan drone bersenjata, kata Erdogan, dikutip dari AFP Rabu 17 Maret 2021. Harapan kami adalah menyelesaikan masalah ini antara kedua negara dengan tenang tanpa memanas. Turki menunjukkan drone-nya ketika membantu Azerbaijan dalam perang 6 minggu dengan Armenia tahun lalu di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Ini menjadi ajang Turki memamerkan kehebatan drone-nya. Meski demikian, Ankara juga menyuarakan ketidaksenangannya pada keputusan Arab Saudi untuk melakukan latihan udara bersama dengan saingan lama Turki, Yunani. Negeri Athena merupakan musuh Turki, terutama dalam ketegangan area eksplorasi migas di Laut Mediterania Timur. Namun Erdogan yakin dengan kerjasama militer masalah itu bisa diatasi. Sebelumnya Riyadh sudah memiliki perjanjian transfer teknologi dengan perusahaan Vestel swasta Turki yang memungkinkan Arab Saudi untuk membuat drone militernya sendiri. Melansir media yang sama, spekulasi kini beredar luas bahwa Arab Saudi tengah mencari sumber senjata baru untuk dapat menghindari embargo yang diberlakukan beberapa negara barat. Ini terjadi karena keterlibatan negara kaya minyak itu di konflik Yaman. Di sisi lain, Erdogan telah melakukan upaya dalam beberapa bulan terakhir untuk memperbaiki hubungan Turki dengan rival regional di seluruh Timur Tengah, itu termasuk ke Arab Saudi. Hubungan antara keduanya memburuk tajam ketika Turki keluar untuk mendukung Qatar dalam perselisihan tahun 2017 dengan Arab Saudi dan koalisi negara-negara yang termasuk Mesir. Tetapi Turki mengatakan pekan lalu bahwa mereka telah melakukan kontak diplomatik dengan Mesir untuk pertama kalinya sejak 2013 serta membuat beberapa isyarat perdamaian ke Riyadh. Pengkhianatan tingkat tinggi, Arab Saudi hukum mati 3 tentara. Arab Saudi mengeksekusi mati 3 tentara pada Sabtu karena pengkhianatan dan mengancam kepentingan militer kerajaan. Tetapi pernyataan itu tidak memberikan rincian untuk siapa mereka berkhianat. Ketiganya telah dinyatakan bersalah atas kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi yang bekerja sama dengan musuh, menurut pernyataan resmi yang disiarkan oleh Saudi Press Agency seperti dikutip Al Arabiya per Senin 12 April 2021. Pernyataan itu juga mengatakan orang-orang itu dihukum dalam pengadilan yang adil oleh pengadilan khusus sebelum dijatuhi hukuman mati atas perintah kerajaan. Saudi Press Agency melaporkan bahwa orang-orang itu adalah tentara yang bekerja untuk Kementerian Pertahanan. Penyelidikan mengungkapkan bahwa 3 pegawai kementerian melakukan pengkhianatan bekerja sama dengan musuh dengan cara melanggar kerajaan dan kepentingan militernya, kata kementerian itu. Ketiga tentara itu adalah Muhammad bin Ahmed bin Yahya, Akam, Saher bin Isa bin Qasim Hakawi, dan juga Hamud bin Ibrahim bin Ali Hasmi menurut SPA. Kementerian mengatakan bahwa 3 tentara juga dianggap mengganggu keamanan dan stabilitas kerajaan Arab Saudi. Mereka yang dihukum telah dirujuk ke pengadilan khusus dengan semua jaminan yudisial yang penting untuk peradilan yang adil. Supremasi hukum dan juga administrasi peradilan yang tepat, lapor SPA. Kementerian Pertahanan mengatakan mengecam kejahatan keji itu, menambahkan bahwa tindakan para tentara ini bertentangan dengan nilai-nilai negara. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International telah meminta Arab Saudi untuk melarang hukuman mati, mengutip laporan penyiksaan dan pengadilan yang tidak adil. Kerajaan terus membantah tuduhan semacam itu. Menurut data Amnesty, Arab Saudi melakukan eksekusi ketiga terbanyak di dunia pada 2019 setelah Tiongkok dan juga Iran. Menurut Anda, bagaimana pendapat tentang hukuman mati? Sementara itu,
Erdogan tampar keras Israel. Kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina, ungkapnya. Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, namun harus digarisbawahi. Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina. Israel kemudian merespon dengan mengusir duta besar Turki di Tel Aviv yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara. Turki pada awal tahun telah menunjuk duta besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv. Meski demikian, hubungan kedua negara belum kembali normal. Ada masalah, jika bukan karena mereka, kami akan memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Israel, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataannya. Palestina adalah garis merah kami tidak akan menerimanya. Faktanya kami dengan sepenuh hati berharap hubungan kami dengan Israel membaik, sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik. Proses perdamaian Israel-Palestina telah lama terhenti karena kedua belah pihak menolak untuk berkompromi tentang masalah-masalah yang penting bagi mereka. Salah satu tujuan utama pihak Palestina adalah untuk membolehkan perbatasan sebelum perang 6 hari pada 1967 dengan kemungkinan pertukaran teritorial. Palestina berharap untuk mendirikan negara mereka di tepi barat dan di jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel di sisi lain menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelum 1967 dan bahkan lebih memusuhi gagasan berbagi Yerusalem yang mereka anggap sebagai ibu kota bersejarah dan tidak berbagi. Meskipun sukses melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab dalam beberapa bulan terakhir, masih terhentinya pembicaraan damai dengan Palestina merusak prospek peluang Israel untuk menormalkan hubungan dengan banyak negara Arab, termasuk juga dengan negara Turki. Di sisi lain, Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina. Israel kemudian merespon dengan mengusir duta besar Turki di Tel Aviv yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara. Turki pada awal tahun telah menunjuk duta besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv. Meski demikian, hubungan kedua negara belum kembali normal. Ada masalah, jika bukan karena mereka, kami akan memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Israel, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataannya.